Untuk membuat sub pertama itu kita bikin dulu di AutoCAD untuk rangka batangnya. Jadi yang pertama kita bikin itu sesuai soal, ada nilai panjang bentangnya, lalu tinggi bentang, ini jarak kuda-kuda untuk B, lalu sudut kemiringannya. Jadi yang pertama kita bikin dikit panjang bentangnya sesuai soal 12,8. Sudah itu kita ambil titik tengahnya untuk membuat garis. Kita bikin saja sembarang dulu, lalu kita tarik lagi garis ke atas, garis miring sesuai sudut kemiringan kita, akan tap sebesar 23 derajat. Lalu sudah ini kita mirrorkan saja, kita mirror. Setelah selesai kita hapus yang berlebih, dan di bawahnya juga kita hapus. Sudah itu kita bikin tingginya sesuai tinggi bentangnya sebesar 1,3 meter. 1,3 kita copy saja, 1,3 di sini, 1,3 di sini. Setelah itu kita sambungkan. Lalu kita bikin rangka batangnya dengan cara copy. Lalu kita pilih titik bawah ini, terus kita ketik M2P. Oke, terus kita pilih yang ini, lalu pilih ini, lalu akan muncul rangka batang di sini. Setelah itu kita ulang lagi M2P, kita klik titik ini, kita klik titik ini, lalu muncul lagi, kita klik lagi, kita ketik M2P lagi, ini dan di sini. Sudah itu M2P lagi, kita bikin yang di tengah antar rangka batang ini, M2P lagi di sini dan di sini. Terus kita ulang kembali sampai memenuhi rangka batang yang sebelah ini, yang terakhir. Setelah itu kita bikin garis miringnya ini, lalu kita copy saja, copy. Setelah jadi, kita blok yang tadi, lalu hidupkan ortonya, kita mirrorkan garis ini. Lalu kita mirror, oh no. Nah, sudah jadi untuk rangka batangnya. Lalu kita ukur, ukurannya apakah sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai. Nah, setelah kita selesai di AutoCAD, lalu kita buka sub. Untuk sub 2000 ini kita ambil new model, lalu untuk satuannya KGF M meter C, lalu kita ambil yang grid only. Untuk X direction ini merupakan banyak rangka batangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 di sini. Jadi untuk X direction-nya 17. Nah, Y direction-nya kita tidak pakai, kita pakai satu aja. Terus untuk Z-nya merupakan banyak batang dari sini sampai puncak itu ada 9. Lalu untuk X direction-nya ini merupakan tinggi dari
sini, jadi dari sini ke sini. Mohon maaf, salah yang untuk dari sini ke sini merupakan z direction-nya sebesar 0,3396. Untuk yang x direction-nya merupakan jarak dari sini ke batang sini, jarak antar batangnya. Jadi jarak antar batangnya secara garis lurus dari sini ke sini itu sebesar 0,8. Ini 0,8. Lalu untuk y direction-nya kita pakai satu saja. Setelah itu oke. Kita ambil yang FZ view. Setelah itu baru kita bikin angka batang yang bagian bawahnya, yang bagian ini, dengan cara draw, terus draw frame for cable or tendon. Lalu kita bikin angka batangnya. Setelah selesai kita bikin rangka bawahnya, lalu kita bikin yang bagian atas, rangka atasnya yang setinggi 1,3. Untuk di sub ini kita lihat grade-nya itu berlebih 1,3, 1,358. Jadi kita ubah dulu dengan cara edit grade data, terus modify or show system. Kita ambil yang spacing, lalu untuk yang kita ubah ini bagian set grid datanya saja. Yang pertama itu kita add dulu, kita bikin di sini dulu. Lalu untuk yang nilai Z9 kita ubah jadi 0,3396. Dan yang Z1-nya kita ubah sesuai nilai T kita sebesar 1,3. Lalu oke. Lalu kita oke. Maka tinggi grade-nya sudah sesuai 1,3. Lalu kita bikin yang rangka atasnya sama seperti tadi, draw frame, cable tendon. Kita bikin ini. Untuk mengcancelnya kita klik kanan saja. Lalu baru kita bikin yang garis-garis rangka batang ini, keseluruhan garis rangka batang. Dengan cara kita lihat ini dari bawah sini ke sini, lalu ke samping garis miringnya, naik lagi, garis miring lagi, terus kita lakukan sampai ujungnya. Pas-paskan dengan grade-nya, dengan grade yang ada, sesuaikan. Lalu kita klik kanan, lalu kita bikin lagi garis miring dari sini, sini, lalu ke sini, sampai selesai. Nah, kita cancel saja. Setelah kita selesai membuat rangka batangnya, lalu kita membuat tumpuannya. Tumpuannya itu sendi dan roll. Jadi untuk di tepi kiri kita pakai sendi. Jadi untuk setelah kita selesai membuat rangka batangnya, kita
buatkan titik tumpuannya untuk rangka batang ini. Rangka batang atap kita bikin tumpuannya sendi dan roll. Jadi untuk tepi kiri ini kita bikin titik tumpuannya sendi, kita klik titik tumpuan kiri ini, lalu kita assign, terus join restrain, lalu kita pilih yang sendi, lalu OK. Setelah itu yang tepi kanannya assign, join, restrain, kita ambil yang roll. Oke. Nah, setelah kita selesai memapankan tumpuannya dan rangka batangnya, lalu kita mendefinisikan material yang kita pakai. Untuk material yang kita pakai itu tergantung soal yang kita dapat, mutu baja apa, BJ37 atau BJ41. Untuk di sini kita memakai yang BJ37. Jadi kita definisi, kita klik define, lalu materials, lalu kita add new material. Jadi kita ambil di sini yang regionnya itu user, lalu kita OK. Untuk material name-nya kita ubah jadi baja, lalu untuk satuannya kita pakai yang Newton mm C. Kita masukkan angkanya. Untuk modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat 5 berarti 200.000. Untuk angka poissionnya 0,3. Untuk koefisien thermalnya atau koefisien pemuaiannya itu 12 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6, jadi 12E kurang 6. Untuk shear modulusnya itu otomatis, jadi lalu kita order properties for steel materials ini sesuai mutu baja yang kita pakai. Untuk di sini BJ37, kalau dalam Newton per milimeter itu nilai FY-nya itu 240. Lalu untuk yang FO-nya 370. Yang untuk FYE-nya kita samakan saja dengan FY-nya 140. Dan untuk FOP-nya juga sama 370. Lalu kita OK-kan. Lalu ini kita OK-kan juga. Setelah mendefinisikan material tadi, kita mendefinisikan frame section-nya atau profilnya dengan cara define, lalu section properties frame section, lalu add new property double angle. Untuk section name-nya kita ubah jadi double siku. Lalu untuk outside depth-nya kita pilih dari profil baja untuk yang double siku. Misalnya kita menggunakan 2L50-50 yang T-nya 5, T kecilnya 5, T besarnya 9. Jadi ini dalam milimeter, kita ubah jadi meter, itu 0,05, ini 0,05, ini 0,05, dan ini 0,09. Setelah itu untuk materialnya kita ubah menjadi material yang kita sudah set tadi, material baja, lalu kita OK-kan. Terus kita ini pilih OK lagi. Setelah kita sudah mendefinisikan material dan mendefinisikan frame section-nya, lalu kita definisikan load patterns-nya. Ini load patterns. Pertama itu ada beban mati. Untuk self weight multiplier-nya kita ubah jadi 0, karena kita tidak menghitung berat strukturnya sendiri. Lalu kita modify saja, lalu kita tambahkan beban hidupnya, ubah jadi hidup. Untuk ininya tetap 0, kita add. Lalu beban hujan, beban angin
beban anginnya kita pakai yang Win, terus ini 0, lalu baru beban hujan. Beban hujannya Holder. Oke, setelah itu kita definisikan kombinasi pembebanannya. Untuk di sini kita menggunakan kombinasi pembebanannya di SNI 1727/2020. Jadi kita bikin dulu untuk combo satunya 1, yang untuk combo 1,4 beban mati. Oke, lalu combo keduanya 1,2 beban mati, terus 1,6 beban hidup, lalu 0,5 beban hujan. Setelah itu combo ketiganya beban matinya 1,2, beban anginnya beban hujannya 1,6, lalu beban anginnya 0,5. Oke, terus combo keempatnya 1,2 beban mati, 1 untuk beban angin, 1 juga untuk beban hidup, lalu 0,5 untuk beban hujan. Setelah itu combo kelima beban matinya 0,9, lalu beban anginnya 1. Oke, setelah oke dengan 0,9 sudah 5 kombinasi pembebanan. Lalu kita masukkan beban-beban yang sudah kita cari sebelumnya yang di perhitungan di MATLAB. Yang pertama itu kita masukkan beban mati di tiap join. Jadi kita hilangkan saja gridnya. Jadi untuk yang pertama itu di titik A, berarti titik A di sini, titik A yang di sini dan di sini. Kita klik di tiap joinnya, kita masukkan di join loads, di assign join loads, terus forces. Lalu karena dia menekan, berarti kita menggunakan minus tanda negatif 28,81. Lalu oke. Setelah itu kita lihat BMB-nya 52,33 yang sesuai bebannya ada BMB, BMD, BMF, BMH, MH. Jadi di BMB, BMD, BMF dan BMH. Sama sebaliknya juga H, F, D, B. Lalu kita join loads terus sebesar 52,333. Oke. Lalu kita beban di titik C, titik E, titik G itu sama, C, E dan G. Ini juga G, E, C. Kita masukkan bebannya sebesar 5,791. Oke. Lalu di titik I itu di titik puncak itu sebesar 96,891. Setelah kita selesai untuk memasukkan beban mati di join, lalu kita masukkan beban hidup. Untuk beban hidup itu keterangannya tidak didistribusikan lagi karena pembebanannya sudah langsung ke titik kompor rangka batang. Jadi kita
kita ambil beban hidup. Beban hidup ini beban hidupnya 100 kg, jadi kita ambil rangka batang yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita assign, kita join loads, kita ambil beban hidup, lalu kita masukkan min 100. Oke. Setelah memasukkan beban hidup, kita masukkan dulu beban hujan. Untuk beban hujan di tepi rafter itu 26,073 di tepi rafter itu untuk di sebelah sini, di kiri di sebelah sini, di kanan di sebelah sini. Itu kita assign join loads forces, terus rain sebesar 26,073. Oke. Terus kita untuk yang di tengah rafternya, berarti sudah tepi rafter sampai puncak. Ini di sini sama sebaliknya juga. Ini kita masukkan join loads-nya forces 52,145. Oke. Setelah itu kita masuk ke sesudah beban hujan, kita masukkan beban angin di tiap titik kumpul di tepi rafter dan tengah rafter. Untuk di angin ini kita ada angin tekan, ada angin hisap. Jadi kita masukkan dulu angin tekannya. Angin tekan kita klik yang untuk di tepi rafter, kita klik yang di tepi kiri. Lalu kita assign join load forces, kita ubah jadi beban angin karena ada arah X dan arah Y-nya. Untuk arah X-nya kita pakai ini titik kumpul tepi rafter. Ingin tekan arah X-nya sebesar 0,764, dan untuk di arah Y-nya kita masukkan di nilai Z-nya karena dia masih menekan juga, ingin tekan, berarti kita masukkan nilainya sebesar 1,8. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk yang di tengah rafter kita masukkan nilainya di sini, tengah rafter untuk angin tekannya ini. Lalu kita assign join loads forces 0, force globalnya titik kumpul tengahnya, angin tekan arah X itu sebesar 1,528. Lalu untuk yang force global Z-nya untuk arah Y-nya sebesar 3,6. Lalu setelah kita selesai masukkan angin tekan, berarti kita masukkan angin hisap. Untuk di titik puncak kita masukkan dulu angin hisapnya, kita klik titik puncaknya, lalu assign join loads, lalu forces, kita masukkan angin hisap di tengah rafter itu sebesar 10,187. Karena angin hisap itu arahnya keluar, berarti nilai Z-nya positif. Itu titik kumpulnya 24. Untuk di titik puncak ini kita, kalau memasukkan angin hisapnya, kita pilih add to existing karena nanti menambahkan jumlah angin tekannya dan angin hisapnya. Setelah add to existing, lalu kita OK-kan, nah, maka akan dia berubah nilainya. Setelah itu baru kita masukkan titiknya, beban angin hisap yang setelah di tengah rafter yang setelah titik puncak. Ini assign terus forces untuk nilainya masih sama 10,187 dan 24. Ini replace. Oke. Lalu yang untuk di tepi rafter, angin hisap yang di tepi rafter
ini 5,094, lalu yang untuk di tepinya untuk arah Y nya sebesar 12, lalu oke. Tadi kita sudah selesai memasukkan seluruh bebannya, beban angin, beban hidup, beban mati, dan beban hujan. Lalu kita blok semuanya, boleh dengan ini, diblok semuanya seperti ini, atau bisa juga dengan Ctrl A. Lalu kita ambil yang assign, terus kita ambil frame, kita ambil yang frame section, lalu kita masukkanlah material profil yang kita gunakan tadi, double siku, lalu kita apply, kita oke. Nah, dan ini berubah di sini ada tulisan tadi double siku. Setelah kita selesai memasukkan frame sectionnya, kita ini besarkan ini, lalu kita analyze, kita ambil set analysis optionnya, karena kita ini rangka batang, berarti kita ambil yang plan frame, lalu kita okekan, lalu kita ambil lagi analyze, kita run analisis, terus yang untuk bagian modal kita do not run. Setelah itu untuk beban mati kita run, beban hidup kita run, beban angin run, dan beban hujan kita run. Setelah itu kita klik run now. Kita save dulu filenya, tahap 1, kita save. Nah, ini sudah kita running, hasilnya seperti ini. Untuk melihat hasil angkanya, kita display, lalu kita show tables, kita ambil yang join output yang bagian traction, terus yang untuk di elemen output kita ambil yang frame output. Nah, lalu kita okekan. Setelah kita okekan, maka akan muncul hasilnya, hasil nilai P di tiap batangnya berapa sampai batang 65. Itu hasil ini kita ekspor ke Excel. Ini kita down. Nah, ini hasil ekspor Excelnya. Untuk hasil angka Excel ini kita urutkan dari tiap kombonya, combo 1, combo 2 sampai combo 5 di tiap batangnya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini kita urutkan per batangnya 1 sampai 65 di tiap combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5. Lalu kita cari nilai maksimum dari kelima combo, kita cari nilai minimum dari kelima combo, lalu kita buat keterangannya di antara dua ini, apakah itu tarik atau tekan. Setelah kita buat ke 65 nya, kita cari pula nilai maksimum di bagian tarik dan tekannya berapa, maksimum dari nilai ini P nya berapa, lalu kita cari aja nilai minimumnya yang paling kecil sekali berapa. Setelah kita Excel ini selesai, kita balik ke SAP lagi, lalu kita print hasilnya dalam PDF yang sesuai urutan yang ada. Jadi yang pertama itu yang show under form shape, ini kita hidupin frame labelsnya, ini oke. Lalu kita Ctrl P, lalu kita atur kertasnya A4 orange
presentationnya landscape. Terus untuk printernya Microsoft Print to PDF. Lalu kita ubah tanggalnya sesuai tanggal kita membuatnya, tanggal 10/12/2021. Oke, terus kita kan tanggalnya hilang, kita klik aja garis ini, nanti muncul sendiri, lalu kita save. Kita print, mau kita print di mana? Nah, kita bikin ini satu. Lalu setelah itu kita lihat lagi, kita print selanjutnya beban-beban yang ada yang sudah kita inputkan. Itu di display, show object, join, terus load pattern name-nya that kita ambil yang beban mati dulu. Oke. Yang centang frame labels batangnya kita hilangin. Ini untuk beban mati. Lalu kita lihat lagi untuk beban hidup. Setelah beban hidup, terus kita print juga yang beban mati dan beban hidup tadi. Lalu kita print lagi yang beban hujan dan kita print beban hujan. Terus kita print lagi yang beban angin. Nah, sudah kita print semua yang di bebannya tadi, keempat beban itu. Lalu kita lihat join reaction-nya, jadi reaksi di tiap join-nya bagaimana. Dengan cara display, terus show forces or stresses, itu di join. Terus kita ambil dulu yang beban mati, lalu oke, kita print ini. Lalu kita ini lagi join beban hidup, terus beban hidup, sampai kita print untuk di combo 5. Setelah combo 5 di join tadi, lalu kita print juga yang untuk aksialnya, itu di display, lalu di show forces atau stresses, itu di frames, cable atau tendons. Terus kita ambil yang axial force, display type-nya data force. Terus scaling diagramnya ini automatic. Untuk option for diagramnya kita ambil show values. Untuk beban mati, seperti ini. Lalu kita ulang lagi sampai combo 5. Kita print sampai combo 5 dalam bentuk PDF. Sesudah ini berarti kita sudah selesai membuat subnya. Oke, terima kasih.